Berjumpa lagi dengan saya, Master Santo dari LPK Santo Komputer. Salam sehat, semangat, dan bahagia. Pada video pembelajaran Microsoft Excel bagi pemula, seri yang ke-26, sekaligus seri bagian video saya yang nomor 776 kali ini, kita akan mengkonekkan function-function yang sudah kita kenal selama ini dengan suatu surat formal atau surat resmi. Seperti apa? Mari kita ikuti simulasinya yang sebagai berikut ini. Yuk. Ya, di layar kita sudah saya siapkan suatu draft di mana kita akan mengkoneksikan, menghubungkan function menjadi kalimat seperti yang saya tulis di sel N7. Ya. Jadi N7 sebagai patron, di mana saya akan membuat fungsinya di sini. Kita buat satu persatu pelan-pelan saja ya. Misalnya surat keputusan itu Anda cukup sama dengan tanda petik, kemudian kita ketikkan surat keputusan. Titik dua. Nah, di sini nanti akan ada tentang hal apa? Misalnya keputusan tentang misalnya sertijab, misalnya serah terima atas jabatan. Sertijab. Nah, di mana sertijab ini nanti bukan kita ketik, tetapi akan kita buat menggunakan function. Ya, sebentar, setelah ini aja. Oke. Sekarang ada garis miring nomor berapa? Surat keputusan ini katakanlah nomor 2301 misalnya. Katakanlah bulan Mei misalnya. Mei Romawi 5 di sini tahun 2022 misalnya. Berarti kan kalau ini kita tekan enter dia akan oh ya, ini kurang tanda petik. Ini karena contoh nih saya kasih tanda petik saja di sini. Ya. Lalu supaya dia center di tengah ini saya centerkan dengan center biasa. Nah, tetapi sekali lagi ini contoh. Maka kita butuh field yang akan mendukungnya, yaitu ada yang pertama, saya kasih warna merah itu. Kemudian yang kedua, NO ini nanti kita menggunakan warna biru misalnya. Kemudian bulan ini kita kasih warna hijau. Ini contoh untuk menjelaskan ya. Kemudian tahun kita kasih warna coklat misalnya. Sehingga kita butuh 4 field. Nah, kemudian nantinya di sini ada kalimat yang lain, misalnya pada hari ini bla bla bla. Paling tidak kita sudah mempunyai 4 field, ini nanti akan membantu mengarah ke kalimat berikutnya. Tapi untuk pengenalan awal saya akan membuat 4 field saja. Nah, supaya eh, menghemat tempat, ini saya kasih contoh, misalnya SK, NO, bulan, tahun. Tapi ini nanti akan kita pindah nantinya. Ya, karena untuk menjelaskan saya kira itu. SK tentang apa misalnya sertijab. Bisa SK lagi tentang mutasi. SK lagi tentang peringatan. Peringatan misalnya. Ini kata-katanya tidak harus panjang, bisa disingkat-singkat ya. Kemudian libur, surat keputusan tentang libur. Liburan misalnya. Satu lagi misalnya tentang WFH, macam itu. Nah, masing-masing silakan nomornya bisa diisi sendiri ya. Misalnya yang ada di situ katakanlah nomor suratnya. Oh ya, nomor surat ini kita buat tag supaya nanti bersifat tag maksudnya, bukan function tag. Karena nanti kita akan mengenal function tag juga. Ini boleh kita rapikan, boleh. Lalu eh, ini kita tekskan untuk khusus untuk ini karena dia nanti bergabung dengan tag di dalamnya. Walaupun wujudnya angka tapi bisa bersifat teks. Nah, ini misalnya berturut-turut katakanlah 2301. Ya, ini kalau kita tarik otomatis 2302 dan seterusnya.
karena bersifat teks. Bulannya acak aja ya, misalnya ini bulan Mei, Romawi 5, Romawi 6, Romawi 6 misalnya. Terus Romawi 7, dan satu lagi Romawi 8 misalnya. Tidak harus urut, ini bebas aja. Kemudian tahunnya kita acak aja ya, supaya tidak ada suatu harusan. Ini kita bisa karang aja nih. Ya. 2021, 2019, 2020, dan 2018 misalnya. Ini sebetulnya juga bersifat teks ya, karena untuk mempermudah maksud saya. Tapi ya kita lihat aja ya, sebentar. Sebentar ini saya akan buat teks. Anda boleh format sel di sini. Kita tekskan. Ya, dia sudah bersifat teks. Oke, kita belajar yang ini dulu. Nah, data-data yang ada 5 field ini kita kasih nama, yaitu ini misalnya SK. Yang ini kita kasih nama SK, ini kita kasih nama NO. Kemudian ini kita kasih nama bulan. Dan satu lagi ini kita kasih nama tahun. Nah, sebenarnya kita bisa di dalam data kita, sumber data kita itu kita kasih urut URT. Ya, kita punya URT, di mana URT untuk percobaan ini akan kita input di I7 nanti. URT, di mana URT ini akan kita input di sini nanti. Ini kita kasih nomor saja, nomor 1 sampai seterusnya. Nah, ini pun kita harus kasih nama URT. Ya, ini namanya URT. Oke, sudah ya. Nah, kita akan mengunci nantinya, mengunci worksheet kita itu supaya tidak bisa di-entry untuk menghindari kesalahan ketik. Karena keputusan bla bla blanya nanti akan otomatis. Kita buat di bawahnya saja di sini, di sel. Nah, pertama kali yang harus Anda lakukan, sel di mana gabungan antara koneksi antara teks dengan function itu akan kita rapikan, itu kita cukup klik di sini lalu kita tekan center di sini. Ya, oke, sudah ya, kita mulai aja. Nah, di sini kita bisa langsung membuat suatu function. Pertama kali harus diawali dengan sama dengan tanda petik surat keputusan. Ini kita ketik biasa, ya, surat keputusan spasi titik dua spasi. Sebentar ini ada sedikit kesalahan. Saya rapikan dulu ya. Jadi saya ulangi di sini sama dengan surat seperti keputusan spasi kedua petik terus ditambah. Nah, ini mulai rumus nih. Ada simbol dan, jadi shape angka 7 supaya muncul sertijab kita menggunakan function yang namanya lookup. Seperti di dalam video saya nomor 25, lookup prinsipnya sama, yaitu kita klik sebentar, ada kurang bermakna, saya kasih tanda petik dulu. Jadi kalau kita membuat rumus belum selesai, supaya nanti tidak perlu mengetik lagi, kita kasih tanda petik single di depan, paling depan sebelum sama dengan. Nah, ini saya kasih, katakanlah saya kasih angka 3 ya, misalnya. Jadi intinya nanti yang saya blok warna kuning itu, entry-nya nanti di situ. Ini nanti connect dengan urut URT ini. Oke, saya lanjutkan. Saya ulangi, saya lanjutkan. Ini tanda petiknya saya hapus. Kemudian ditambah lookup di sini, ngambilnya di sini ya. Lookup, kalau sudah ada rumus-rumus apapun, kita tidak lagi lewat insert function yang efek ini, tetapi di panah kecil ini. Kita klik lookup, kita klik OK aja, maka muncul function argumennya. Nah, function argumen ini, lookup value-nya ini, yang kuning ini. Yang kuning ini nanti bisa berubah-ubah, bisa 1, bisa 5, dan seterusnya. Nanti kita cek. Kemudian lookup vektornya adalah URT tadi sebagai pedoman. Yang dipedamani itu URT ini.
yang ada di sel H12 sampai H16. Kemudian result vektor, di sini kan muncul sertijab, itu berarti sini nanti namanya SK. Nah, ini sudah surat keputusan titik 2 peringatan di sini kalau Anda perhatikan di formula result-nya. Lalu kita lanjutkan rumus ini, ya. Rumus ini kita lanjutkan. Setelah SK itu digabung lagi dengan tanda dan, kemudian tanda petik double, garis miring, petik double lagi, tanda dan lagi, supaya muncul 2303 misalnya, maka ini lookup lagi. Lookup lagi. Nah, kalau ada function argumen yang mengecil, menciut seperti ini, kita klik aja di formula barnya di sini, maka dia akan membesar macam ini. Nah, range lookupnya tetap sama, maksudnya lookup value-nya tetap sama di sini. Tapi, oh ya, lookup vektornya sama, yaitu URT. Karena apa? Karena si 2301 sampai 2305 itu kan vektornya di URT. Cuman result vektornya kita kasih NO. Berarti kan di sini sudah muncul. Ya. Kemudian digabung lagi dengan simbol itu pakai dan, lalu tanda petik double, garis miring, T double, tanda dan lagi. Ya. Tanda dan lagi. Kemudian supaya muncul Romawi 6 ya, dalam konteks ini Romawi 6 atau yang lain nanti bisa 3, bisa 5, bisa 7, bisa 8. Ini lookup lagi. Kalau mengecil kita klik lookupnya di dalam formula barnya. Lookup value-nya tetap di sini. Kemudian lookup vektornya yaitu URT sama, tapi result vektornya supaya muncul Romawi itu kita namanya berarti kan bulan. Nah, ini sudah muncul di sini. Kemudian kita tambah lagi dengan simbol dan, garis miring, dan kemudian tahunnya, ya. Tahun ini juga mengambil lookup lagi. Lookup lagi, kalau dia menciut klik sini, kemudian lookup value-nya tetap klik di sini. Lookup vektornya adalah URT, kemudian lookup result vektornya tahun. Sehingga perhatikan di sini sudah muncul surat keputusan titik 2 garis miring peringatan garis miring 2019 garis miring Romawi 6 garis miring 2019. Kita oke dulu ya. Nah, ini sudah jadi. Ya, ini saya kasih warna merah misalnya supaya mencolok. Ini buat miring supaya menjadi perhatian. Sehingga yang ada di sel N7 maupun yang ada di sel N9 itu hanya sekedar pengantar atau masuk ke sini. Kalau mau nih boleh dipindah ke sini. Ya, ini ya. Jadi yang atas itu gambaran untuk masuk algoritmanya, kalau di dalam bahasa programming, ini ekspresi algoritma, ini betul-betul programnya itu. Ya, coba ya kalau kita cek, perhatikan yang tulisan warna merah atau teks warna merah dan miring ini. Ini kalau saya ganti angka 5, ya ini saya ganti angka 5, kalau ditekan enter, surat keputusan ini tetap, peringatan akan berubah menjadi WFH 2303, ini akan berubah menjadi 2305, Romawi 6 akan berubah menjadi Romawi 8, 2019 akan berubah menjadi 2018, kita buktikan enter. Semacam itu. Demikian juga kalau ini kita ganti 1, ya, kita enter, dia akan menjadi, nah, semacam ini. Sertijab sama ya, sama. Rencana kita sama seperti itu. Ini demikian, tetapi ada masih kurang ya. Kalau ini kan berbahaya nih. Ini bisa diedit nanti. Padahal ini sebagai sumber data harus pakam, harus betul.
Operator tidak boleh mengubah-ubah di sini. Kecuali operator adalah sebagai pemrogramnya juga. Nah, itu lain persoalannya. Tapi untuk bagaimana mengunci supaya ini tampilannya layaknya word processing, tentu Anda harus bersabar. Silahkan menunggu video nomor 27. Ya. Di dalam video nomor 27 nanti akan kita bahas bagaimana supaya dia tampil seperti layaknya word processing. Demikian sementara yang bisa saya sampaikan. Kalau Anda terkesan, terinspirasi dengan apa yang saya berikan, silahkan like and share supaya banyak rekan relasi siapapun yang membutuhkan juga terinspirasi dan akhirnya mereka termotivasi untuk praktek mengerjakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Sehingga dengan demikian yang bersangkutan termasuk Anda pun disebut kompeten. Anda harus kompeten karena hanya orang-orang yang kompetenlah yang tetap eksis di dalam situasi dan kondisi apapun. Salam saya Master Santo dari LPK Santo Komputer. Tetaplah sehat, semangat, dan bahagia. Sampai jumpa.